Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membuat hasil olahan singkong yang kita goreng crispy ya nanti, tapi menggunakan tepung panir. Nah, singkong sebelum digoreng kita rebus dahulu agar teksturnya lebih lembut, empuk. Setelah itu singkong kita potong-potong ya. Jadi artinya kita potong sesuai selera. Nah, kita buat sepanjang jari kelingking kita. Nah, kita potong-potong perlahan-lahan karena kalau singkong nyampuk ini biasanya hancur. Kalau sudah singkongnya pasti empuk, digoreng lebih empuk lagi, lebih enak nanti. Nah, setelah kita potong-potong, kita siapkan bahan-bahan yang lain. Jadi singkong merupakan salah satu bahan yang bisa diolah menjadi beragam makanan ya. Nah, ini kita tambahkan tepung panir atau disebut juga dengan tepung roti sesuai dengan selera, banyak mereknya ya. Dari yang murah sampai yang mahal pun ada tepung rotinya. Kemudian kita siapkan telur kita kocok dahulu. Tujuannya untuk perekat, selain dari perekat menambah rasa dan vitamin ya, dan gizi-gizi yang terkandung. Kita kasih dengan ketumbar bubuk, kita ambil yang sasetan saja dari Revina. Terus kemudian ada merica bubuk ya. Jadi antara ketumbar bubuk dan merica bubuk ini sedikit saja takarannya. Setelah itu kita kocok kembali. Nah, ketika waktu kita mengkocok, jangan lupa kita tambahkan garam. Nah, kita tambahkan garam, tidak perlu terlalu banyak karena tadi singkongnya pas direbus juga sudah memakai garam ya. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang akan kita olah. Yang pertama ada singkong, ada tepung biasa, ada tepung roti, terus ini ada sambal pecel. Sambal pecel yang kita tinggal campur dengan air. Nah, ini untuk sebagai cocolannya ya. Kalau yang suka pedas, ini ada cabai rawitnya, bisa dikunyah ataupun dicampurkan di sambal pecel tadi, tidak apa-apa. Tapi kalau saya tidak suka dengan pedas ya. Nah, dari bahan-bahan ini kita harus campur dahulu, ditepungin dulu, diparning, namanya proses breeding ya. Proses breeding ini biasanya dari singkong ke tepung biasa dulu, terigu ya maksud saya, terus masukkan ke telur. Setelah dari telur kita masukkan ke tepung panir. Nah, ini adalah teknik untuk breeding. Nah, sebelum menggoreng juga jangan lupa pastikan panas minyak goreng singkong dengan api kecil, jangan terlalu besar karena nanti gosong ya. Nah, ini proses breeding dari tepung biasa ke telur terus ke tepung panir. Nanti tujuannya agar lebih mengembang, crispy. Nah, kita ulang lagi sampai dengan berikutnya ya, seperti ini ya caranya ya. Setelah bahan-bahan kita tepungin, kita sudah berikan panir, minyak goreng pastikan dalam keadaan panas dan kita kecil saja. Tujuannya apa? Agar matangnya merata. Kebanyakan gosong karena untuk waktu pada penggorengan mereka tidak mengetahui panasnya. Kalau mengetahui panas atau enggak, biasanya sudah sedikit keluar asap. Kita pegang ini suhu dari permukaan wajan panas. Nah, kita goreng perlahan-lahan. Oke, kita perlahan-lahan. Jadi hati-hati karena minyak panas ya. Setelah itu kita bisa mempersiapkan sambal pecelnya tadi untuk diberikan dengan air panas. Tujuannya agar lebih mudah menyatu. Kalau air dingin agak sedikit susah, dan ini kalau air panas itu lebih cepat mengikat gitu. Untuk antara kacangnya tadi, sambal kacangnya tadi lebih enak.
Kemudian di waktu proses menggoreng ini, bagaimana sih warna yang matang? Biasanya warnanya kuning-kuning keemasan atau sedikit brown ya, karena ini tepung roti ini sensitif untuk gosong itu lebih cepat ketimbang tepung biasa. Nah, tepung roti ini bisa dibeli di Alfamart atau di warung-warung ataupun di supermarket. Ada, artinya tepung roti ini sudah merakyat ya. Jadi dari singkong dicampur dengan tepung roti, rasanya mantap kok. Nah, nanti kita bisa tes langsung ketika sudah matang, kita langsung cicip. Bila perlu kita cicipkan ke orang lain bagaimana rasa yang kita buat. Nah, oke, setelah kira-kira sudah matang, kita bisa angkat. Kita cek dahulu dari warnanya. Kalau warnanya sudah oke, berarti ini siap untuk diangkat. Nah, dalam mengangkat jangan dimatikan dulu apinya, karena apa? Lebih baik dihidupkan dulu agar benar-benar minyak itu tiris atau benar-benar yang kita goreng itu kering. Biasanya malah banyak koki-koki profesional itu ketika mau mengangkat apa yang dia mau goreng, kalau ini dia besarkan lagi apinya. Tujuannya apa? Jadi minyaknya itu betul-betul kering ya. Justru kalau dikecilkan itu malah minyaknya kurang bagus dan hasil gorengannya pun kurang sempurna. Nah, ini teknik menggoreng ketika mau mengangkat gorengan, biasanya minyaknya dibesarkan. Kemudian kita matikan apinya ya. Nah, ini adalah hasil singkong yang kita panir tadi terus kita goreng. Kita tiriskan sebentar. Baik, kita taruh di plating ya atau finishing di piring. Sebenarnya kuncinya ada di piring. Kalau semakin cantik piring yang kita sajikan, tentunya akan lebih bagus. Nah, ini adalah hasil olahannya. Kita bisa cicip. Nah, ini singkong gorengnya ya, yang kita goreng tadi. Kalau mau makan pakai cabai rawit boleh, pedas ya. Tapi kalau mau yang sedang bisa pakai saus kacang, atau kalau saus kacangnya kurang pedas bisa ditambah cabai rawit tadi. Sebenarnya banyak sih saus sambal ataupun saus tomat itu bisa juga untuk makan ini. Tapi kalau saya lebih suka cocok dengan sambal kacang ini. Artinya sambal pecel tadi. Baik, kita akan coba. Jadi bagaimana mengetahui singkong itu enak atau enggak? Sudah dibuka aja sudah empuk. Nah, ini sudah pasti enak. Terus ketika dimakan kita cocol dahulu ya. Biasanya sih crispy. Kita betul-betul enak kok. Mantap. Kita coba sekali lagi. Nikmat. Mantap sekali. Jadi panas. Nah, ini adalah singkong goreng tadi. Terus kemudian kita packing. Seumpama kita mau ngasihkan oleh-oleh ataupun kita jual ya. Nah, kalau kita jual tinggal packing saja. Kita packing, kita susun rapi di plastik mika, mika yang bagus. Karena dengan packing yang kemasan yang bagus, biasanya harga jualnya pun tinggi. Nah, ini adalah singkong goreng crispy. Pakai breading tepung roti ya. Oke, kita susun. Setelah kita susun, kita tutup. Nah, oke, kita tutup dahulu. Nah, ini hasil kemasan yang sudah kita tutup. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini yang kita kemasan bisa kita jual, atau kita ketika berdagang singkong, mantap seperti ini. Mantap. Nah, ketika customer mau buka pun simple ya. Kita cicip. Mantap. Ini kalau seumpama saya menjadi customer. Nah, sekarang bagaimana ketika customer itu orang lain? Buket sekali ya, jadi lembut gitu ya. Biasanya kan keras singkong. Nah, tapi kalau bisa mengolahnya pasti ini. Nah, kita praktekkan ke orang lain. Gimana cara mereka?
Bohong nggak kalau singkong ini enak atau tidak? Kita lihat. Kalau anak-anak itu biasanya lebih jujur Ayo kalau dia dibuka, rasanya. mantap itu rasanya. Halo, anak-anak pada suka. Wow, rebutan, dibuka pelan-pelan. Apa sih itu? Wow. Nah. Mantap gimana? Mantap, 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 mantap.